Halo guys, welcome back to my YouTube channel Bon Vlog guys. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan mengajak kalian untuk bercerita horor guys. Jadi kita hari ini mau tentang horor. Jadi aku merekam ini sebelum malam Jumat sih. Jadi mungkin aku akan tayang ini pas waktu malam Jumat guys. Di sini apa ada ibu negara di sini guys. Jadi dia juga nanti akan bercerita horor. Tapi sebelumnya aku dulu yang mau cerita horor mengenai pengalamanku waktu aku bekerja di Bali guys. Di Bali itu aku kan bekerja di salah satu maskapai swasta di Indonesia di Bali itu. Nah di sana itu aku mau menceritakan pengalamanku, pengalaman hororku yang aku alami selama aku bekerja di sana guys. Jadi banyak sekali cerita horor di sana guys, cuma aku mau cerita yang paling seram, yang aku paling ingat aja. Soalnya kalau mau yang aku ceritain semua mungkin durasinya berapa ya guys. Jadi aku akan mulai aja. Jadi ada dua kejadian yang aku akan cerita guys. Jadi cerita pertama ini tentang aku melihat sosok hitam di kayak lorong gitu. Jadi sistem kerjaku itu ada 2 shift guys. Jadi aku mau cerita lagi sebelumnya. Jadi aku di sana itu ngekos di daerah daerah Badung, pokoknya deket sama airport lah ya. Di situ ada banyak kos gitu. Aku udah kos di salah satu itu. Terus di dalamnya itu kan masuk lorong-lorong gitu, tapi karena emang suasana Bali itu kan banyak pura-pura, jadi kayak kelihatan sedikit agak serem dikit gitu lah ya guys. Tapi walaupun nggak, sebenarnya tuh emang udah adatnya, jadi tapi kesannya agak kesan sedikit serem. Soalnya di situ dikasih dupa kayak bau-bau gitu loh. Iya, kemarin juga pas kesana tuh juga banyak di pinggir jalan tuh pada punya sesajen ya. Iya, gitu. Itu kan udah adatnya mereka untuk melakukan. Di toko-tokonya juga pasti ada, di depan tokonya juga pasti ada. Banyak sekali. Dan pura-pura gitu kan guys. Jadi kosanku itu ada di masuk lorong, tapi deket sama airport. Jadi masuk lorong, terus di situ ada yang buat pura-pura kecil gitu sepanjang lorong itu kan guys. Dan itu aku kan 2 shift. Jadi shift pertama itu shift siang dari jam 2 sampai jam 12 malam. Terus yang shift kedua shift pagi dari jam 3 sampai jam 1 siang. Jam 1 siang. Jadi di situ aku menceritakan yang shift paginya dulu aja. Shift paginya itu kan aku kan kalau jam 3 aku harus bangun sekitar jam 1 lah. Jam 1 aku harus nyiapin sarapan, soalnya kalau nggak sarapan nanti akan susah nyari sarapan. Terus aku harus persiapan mandi dan pokoknya nyiapin seragam dan macam-macam kan ya guys. Terus kemudian berangkatlah aku, itu sekitar jam 2-an lah ya, jam 2 lebih 15 menit lah. Itu aku lewatin lorong-lorong gitu kan guys. Kamu kalau yang jarang sekali ke Bali, terus kamu jalan ke Bali malam-malam, itu kalian akan merasa agak aneh ya guys. Soalnya pura-pura gitu kan, terus baunya menyengat gitu. Kesannya horor. Tapi waktu itu tuh aku nggak ada pikiran macam-macam, soalnya aku nggak ngerti soalnya gitu kan. Gak pernah lihat juga dan jangan pernah lihat. Jadi aku lewatin lorong itu aku sendirian itu. Malam-malam hampir setengah 3-an gitu. Aku sendirian jalan lewat lorong itu, panjang lorongnya, gelap gitu kan. Jalan. Di sini kan banyak pura-pura gitu. Terus kemudian di salah satu pura yang aku lewatin itu, aku ngeliat, gak tahu ini semacam gendruwo atau lea apa sih? Atau apa ya? Yang iya, pokoknya yang bulunya banyak banget. Gede banget itu guys. Bulunya tuh, rambutnya itu gede banget. Jadi kayak bekar. Mukanya tuh nggak kelihatan soalnya kan gelap ya. Dan di situ juga jarang kasih lampu ya. Jadinya di lorong itu tuh bener-bener
lampunya tuh nggak ada ya, ada cuma sekali, jadi jaraknya jauh gitu loh, jadi nggak terang banget. Jadi kita jalan ke situ terus mukanya nggak kelihatan tapi matanya kelihatan merah. Jadi terus ininya rambutnya tuh gede banget sampai kayak gondrong gitu ya. gondrong tapi hitam gede gitu loh, mengembang gitu, rambutnya tuh gede banget gitu. Terus dia ngintip cuy, ngintip. Mantap sekali. aku nggak pikiran apa waktu itu tuh kan. Ngintip gini lihat. Iya dari pura itu, karena pura gini kan, salah satu pura gitu ada yang ngintip gitu. Terus dia balik lagi, terus aku jalan lagi di pura yang sebelah sana, muncul lagi itu. Jadi dia berpindah dari sini, terus aku jalan, terus dia ngintip lagi di sebelah sana, di pura yang sebelah sana itu ngintip lagi. Waktu itu tuh kan aku nggak ngerti kan, itu apa gitu kan. Nah, sampailah aku ke kantor. Yang di kantor itu aku cerita, lah aku tadi tuh aku lewat tuh ada yang matanya merah terus rambutnya gondrong gitu. Nah itu jam segini siapa yang iseng kayak gitu kan? Jam 2:30 pagi itu siapa yang iseng kan? Sedang iya po gitu kan. Kalau aku di sana itu juga waktu itu satu angkatan juga sama orang-orang Jawa, jadi bahasanya juga masih ada yang Jawa gitu guys, ngajak ngobrol. Tapi juga ada orang Bali di sana bilang itu biasa gitu kan. Kita yang orang yang baru kan, waduh gimana ini. Terus nanti lewat situ juga ya aku pikir iya po. Tapi setelah itu malam berikutnya aku bareng sama temanku kan, aku bilang wah ini mesti ngecek kan. Nah itu aku lewat lagi situ udah nggak ada lagi. Jadi dia mungkin menampakkan diri kalau aku ada, cuma sendiri aja kalau gitu ya, jalan gitu. Tapi emang itu pengalaman yang paling aku ingat, soalnya itu aku sendiri jalan jam 2:30 pagi melewati lorong hitam gelap banget, dan itu pura-pura baunya, dupanya itu kalian tahu lah ya wanginya seperti apa itu. Untungnya nggak ada anjing, udah pada tidur soalnya jam segitu. Kalau biasanya kalau misalnya lihat yang gitu pasti pada itu kan, pada gonggong. Iya, tapi nggak tahu ini nggak tahu. Jadi seremnya itu dia habis ngintip di sini, dia pindah lagi ke pura yang sana, ngintip lagi. Kamu berarti karena kamu nggak itu ya? Aku nggak paham soal itu. Jadi aku ini apa sih? Udah aku jalan aja gitu. Aku cerita ternyata itu orang Kristen gitu ya? Iya, tapi matanya merah cuy. Aku tuh nggak ngeliat mukanya, tapi ngeliat matanya tuh merah. Mungkin terefleksi cahaya atau gimana, tapi matanya merah. Dan itu rambutnya tuh serem banget cuy. Rambutnya tuh besar ya. Iya, gondrong mekar gitu. Keriting. Serem banget. Kalau ada orang iseng, tapi ya masa seiseng itu sih jam segitu. Sampai segitunya. Iya, ya pokoknya itu salah satu pengalaman yang aku ingat, aku paling ingat ya. Terus kemudian pengalamanku yang kedua itu cerita tentang temenku yang ada 2. Gimana ya ceritanya? Jadi gini. Officeku itu, kantorku itu kan, jadi kalau kalian pernah di Bali itu, di bandara internasional kan ada ini airport internasional, sini airport domestik kan guys. Jadi airport internasional situ yang bawah buat kedatangan, yang paling atas buat keberangkatan. Nah yang tengah itu office, yang lantai 2 itu buat office, buat karyawan-karyawan dari maskapai banyak sekali di situ kan. Nah itu aku office di situ. Ini ceritanya juga nggak tahu ini pagi atau siang ya. Oh enggak, ini aku ceritanya tentang aku pulang kerja di shift siang. Jadi shift siang kan jam 2 sampai jam 1 malam, kadang hampir 1 jam, kadang jam 12 malam udah pulang juga. Pokoknya jam segitu kan. Terus aku pulang itu, sebelum itu kan aku harus input dulu kan di lantai 2 gitu kan. Aku harus input data tentang pekerjaanku hari ini. Terus kemudian aku nungguin temanku, ceritanya dia masih nginput kan, karena komputernya tuh cuma dikit di situ dan yang harus nginput banyak, jadi ngantri kan. Giliran udah selesai aku keluar, terus aku duduk di depan aku nungguin dia biar bisa pulang bareng gitu kan. Nah kemudian aku nunggu sambil main game gitu kan wifi-nya lancar banget cuy.
tapi AC-nya juga dingin banget cuy. Jadi dingin banget sampai menggigil gitu. Terus kemudian aku main game gitu, terus aku lihat dia tuh jalan bareng sama temanku yang lain, bukan teman sih, kayak seniorku gitu loh. Jadi dia jalan sama seniorku, udah loh kok aku ditinggal toh, terus langsung apa, aku kan belum selesai main gamenya, bentar aku belum selesai main game, dia tuh jalan gitu, tapi aku udah panggil tuh dia nggak noleh, nggak lihat, nggak nungguin apa, nggak ngeliatin aku dulu apa gimana, dia kayak cuek gitu loh. Dia jalan sambil sama seniorku tuh jalan gitu aja. Aku kan belum selesai nge-game kan, aku belum bisa, aduh bentar. Nah dia udah jalan jauh gitu, terus ya udah ini udah selesai. Aku berusaha nyusul gitu kan, tapi kan waktu nyusul gitu kan di situ ada pos penjagaan gitu kan, kayak security gitu, si ID card terus dicek, terus baru bisa keluar, kayak absensinya gitulah. Jadi nggak absensi sih, kayak apa, security passnya. Jadi kita kalau mau keluar masuk ke kantor itu harus cek security pass, ID cardnya juga. Kemudian ya itu, aku lagi selesai gini, aku mau ngejar gini, nah dari belakang tiba-tiba diginiin sama temanku, loh kamu mau ninggalin aku gitu kan. Nah, aku pikir kamu tuh udah di depan sama senior, loh kok kamu ada di belakang. Nah terus yang di situ siapa? Terus aku lihat di situ tuh gak ada dia tuh di depan. Pasti pertanyaan ya. Itu aku masih jadi pertanyaan. Mungkin itu yang ganggu kamu yang gitu kali ya. Jadi temenku itu ciri khas banget gitu loh. Jadi orangnya tinggi, terus kalau pakai baju itu nggak kelihatan gemuk, soalnya dia kurus. Jadi kayak gembur-gembur gitu kan kelihatan gitu loh. Ciri khasnya dia gitu loh. Maksudnya orang dari jauh pun kelihatan itu dia gitu loh. Jadi tapi dia tuh udah jalan sama senior tuh udah jauh gitu, udah security pass, udah ngelewatin security pass karena aku belum selesai nge-game. Aku niatnya mau ngejar, lah kok dari belakang ada yang mukul. Aku bilang, kok kamu ninggalin aku? Lah aku tuh pikir tuh dia tuh udah ada di depan, aku mau ngejar, ternyata dia masih ada di belakang, belum selesai input tentang pekerjaan hari ini, ngejar hari itu maksudnya. Jadi aku masih kepikiran tuh, waktu aku kejar lagi dia tuh udah nggak ada yang di depan itu yang pas. Jadi apa yang aku mungkin karena kecapean kerja jadinya. Jadi kayak menghayal gitu ya. Dan aku mungkin karena agak fokus sama gamenya jadinya nggak. Tapi aku jelas soalnya ciri khas banget sih. Iya, biasanya kalau makhluk kayak gitu bisa sih menyerupai. Punya tuh pengalaman yang paling aku ingat dan aku mungkin banyak pengalaman dari kalian yang mungkin lebih seram. Kalian bisa komen di bawah guys, dan semua yang aku ceritakan di sini adalah real. Jadi pengalaman pribadiku sendiri jadinya. Ini bukan cerita ngarang-ngarang dan hoak-hoak gimana. Pokoknya itu cerita yang aku alami sendiri. Dan nanti video berikutnya Bu Negara yang akan bercerita nanti ada di part kedua guys, di video berikutnya guys. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Terima kasih buat subscriber, sekarang udah 20.000, dan terima kasih banget buat kalian. Maafkan kalau jarang upload, dan nantikan terus video berikutnya. Nanti aku akan upload setelah corona ini selesai guys. Katanya sih September udah mau selesai, nggak tahu sih, kan kita nggak tahu ini kapan selesainya. Walaupun sudah buka tempat-tempat wisata dan tempat-tempat itu, tapi masih protokol kesehatan harus dijaga, harus ditaati. Makanya stay safe aja guys, jangan lupa maskernya. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!